Prof masih boleh nanya Prof ya. Nah tadi kan saya lihat ada perubahan konsumen dari sekarang kan memang kita berubah ya cara belanjanya teman-teman ya. Lalu kemudian populasi tadi udah banyak lebih daripada 8 miliar gitu. Dan sekarang juga di kantor sudah pakai AI semuanya. Selain ChatGPT masih banyak lagi AI lainnya. Nah teman-teman di sini kan mereka representatif perusahaan Prof atau organisasi. Menurut Prof gimana sih? Kalau tadi kan orang HR ya, bagaimana mereka mempersiapkan. Nah sekarang kalau yang organisasinya sendiri gimana Prof? Karena kita lihat sekarang memang banyak organisasi atau perusahaan yang mereka sudah pakai robot atau mereka cobot ya, collaboration with robot. Nah ini ada juga yang masih stay atau bahkan mereka udah tutup tuh Prof, karena menghadapi daripada tekanan-tekanan ini ya. Tadi Prof bilang gimana caranya supaya menghadapi perubahan yang tidak linear tadi itu Prof, gimana? Satu, keahlian tidak bisa lagi yang bersifat incomprehensible. Ya. Saudara bukan dokter, saudara bukan pekerja konstruksi. Pekerja konstruksi itu menyangkut soal safety. Dokter itu perlu kedalaman. Ya. Tapi saudara adalah orang-orang manajemen. Kalau orang manajemen ke depan itu harus interconnected dan manusianya harus bisa menguasai lintas sektor. Ya. Nah, AI memungkinkan saudara-saudara sekarang learning lintas sektor, itu sangat memungkinkan. Ya. Jadi jadilah orang HR yang strategik dan holistik. Ya. Bahkan saudara pun harus bisa pandai membaca laporan keuangan. Kita kan semua kalau belajar manajemen harus paham 5 fungsi itu. Tidak bisa hanya ya saya hanya tahunya SDM, saya sedikit-sedikit marketing ngerti lah. Ya. Tapi finance saya nggak ngerti sama sekali. Tetap saudara harus bisa membaca basic principle dari financial report. Ya. Saudara tetap harus mengetahui betapa pentingnya compliance dan aturan-aturan itu. Saudara juga harus bisa membaca mengenai teknologi ke depan, kira-kira seperti apa. Jadi ini memudahkan saudara engage dengan orang-orang lain. Yang kedua, organisasi dengan jumlah SDM yang berbeda hari ini. Hari ini kalau saudara hubungi Telkom, ya waktu saya ada di sana, itu ada sekitar 5.000-an orang yang sudah tidak dipakai lagi. Ya. Karena dulu kalau saudara telepon Telkomsel kan yang jawab orangnya beda-beda. Dengan Rudi selamat pagi, dengan Rudi selamat pagi, dengan Rina selamat pagi. Hari ini yang jawab hanya satu orang, Veronica. Ya, jumlahnya sudah pasti SDM berkurang dibandingkan dulu. Hari ini perusahaan-perusahaan tidak merekrut sebanyak itu lagi. Maka organisasi harus mulai membuat apa yang disebut sebagai the sense of smallness. Ya. Bagaimana orang merasa seperti sedang menjadi bekerja di sebuah perusahaan kecil. Di perusahaan kecil itu karakternya apa sih? Perusahaan kecil itu kan orangnya agile, ya, adaptif, cepat mengambil keputusan, tidak birokratik, responsif terhadap kejadian di luar, ya, dan menguasai orangnya. Orang HR, kalau saudara sebagai orang HR di perusahaan besar, itu saudara punya spesialis-spesialis yang tadi saya sebutkan. Tapi begitu saudara kehilangan pekerjaan dan saudara kemudian bekerja di perusahaan menengah atau kecil, jangan-jangan saudara hanya sendirian di situ. Di tempat saya menangani 200 orang, mulai dari guru PAKUT untuk fungsi sosial kami, ya, orang-orang di yayasan, kemudian sampai kemudian orang lapangan karena kawasan kami sekitar 7,5 hektar, orang yang menangani sport karena kami ada sport hall di tempat kami, orang yang menangani animal, ya, orang yang menangani bisnis consulting. Itu orangnya cuma satu di tempat saya. Dia menangani rekrutmen juga, selection juga, placement juga, menangani masalah hukum juga. Dia bisa lintas. Dan ketika dia mengeluh, saya bilang, kamu gak kerja sendirian. Kalau ada masalah ini, kan kita punya orang di situ yang menangani hal yang berbeda. Tapi kamu bisa berkolaborasi dengan orang itu. Tapi di tempat kami bisa mengambil keputusan dengan cepat karena kami tidak terlalu besar. Hari ini perusahaan-perusahaan besar yang terperangkap dalam birokrasi akan mengalami banyak kesulitan. Jadi organisasi yang dibutuhkan hari ini adalah organisasi yang adaptif, yang bisa cepat menyesuaikan diri. Kata agility banyak dipakai hari ini, tetapi kelihatannya pemaknaannya yang kurang. Ya, sense of smallness itu belum menjadi kenyataan sampai hari ini. Iya, oke. Nah, memang belum banyak, terutama kalau corporate kan sudah mengarah kepada perubahan-perubahan, Prof. Tapi menurut Prof sendiri kalau BUMN gimana ke depannya? Apakah nanti mereka akan berubah seperti yang corporate atau bagaimana, Prof? Atau mungkin ada hal baru? Ketika BUMN berpindah ke Danantara, sekarang selera institusinya udah gak sama. Ya. Hari ini aja Desember ada ROOS, ya kan di BUMN kan? Kalau BUMD saya nggak tahu ada ROOS kan Desember.
Tapi sekarang ada rules lagi di sana. Dan inti dari perusahaan yang di atasnya Danantara itu, bagaimana dari efisiensi dan kecenderungan strategisnya kan sangat kuat, gitu, ya. Jadi akan ada misalnya sudah mulai dikelompok-kelompokkan, ya. Bagaimana yang berkaitan dengan ikan dan garam dan sebagainya, dengan sektor kelautan dan pangan sudah mulai akan dilihat sebagai satu kesatuan. Logistik juga bisa dilihat sebagai satu kesatuan, sehingga tidak lagi dilihat terpisah-pisah, bukan lagi organisasi yang terpisah-pisah. Jadi dan di atas juga melihat dari aspek finansial, karena itu adalah sebuah perusahaan besar yang juga melihat untuk kesejahteraan yang lebih besar. Nah, tapi ini baru tahap awal, dan pada tahapan awal learning proses dan tata kelolanya sedang dalam proses pembentukan pastinya. Ya, Prof. Tadi saya juga ingat Prof menyebutkan satu kata pengganti VUCA, yaitu Bani. Kalau Bani seingat saya itu adalah nama keluarga. Kalau saya Bani Al-Hakim, Bani Kasali. Nah, ini sebenarnya apa nih kata yang tadi sih katanya saya kurang nangkep dari singkatan dari Bani, Prof. Ya, VUCA itu kan fenomena dari tahun 1980. Kalau saudara masih gunakan, ingat itu sebelum saudara lahir barangkali sebagian itu, ya, tahun 80 dari School of War, ya. Nah, tapi hari ini berdasarkan tinjauan dan kajian seorang futurolog, ya, James Calcio mengatakan ini namanya adalah Bani. Bani itu adalah B-nya adalah brittleness. Kalau saya baca-baca, brittle itu artinya apa ya, rapuh, gitu ya. Saya tanya sama yang bersangkutan, kenapa lu gak kasih nama aja fragile? Itu kan sama. Oh, beda. Fragile itu seperti gelas ini, ya. Kalau saudara suka dugem gitu ya, ada kan gelas ini yang lebih tipis lagi. Saudara pegang pakai cincin dan saudara lagi mabuk itu, ya, pakai cincin saudara, ini langsung pecah. That is fragile, ya. Fragile itu adalah sesuatu yang saudara tahu ini rapuh, makanya di kotaknya ada tulisannya handle with care, gitu kan? Wah, ini orang nggak bisa dikerasin, padahal kita butuh skillnya dia. Terus jangan dikerasin, biarin aja deh, ya. Dia masuk ke latih, oke lah, begitu kan? Kalau kita kerasin berhenti gitu, tapi kita butuh dia, gitu ya. Ya udah, kita handle with care. Tapi brittleness itu artinya adalah fragile yang rapuh. Makanya sering disebut sebagai the illusion of strength. Ilusi kita merasa kuat. Seperti Boeing lah. Kalau saudara nonton filmnya tuh Downfall, film dokumenternya di Netflix, pada waktu Lion Air jatuh di pantai utara Pulau Jawa, dan kemudian 6 bulan kemudian jatuh lagi di Ethiopia, orang Boeing kan semua masih menyangkal, ya. Sama lah dengan orang-orang kita masih menyangkal, ekonomi baik, don't worry, ya, ini begini, ngomongnya bagus-bagus semuanya. Ini brittle, rapuh. Ya, ternyata kesalahan ada di kita. Ingat, pandemi itu terjadi bukan karena virus, kata Prof. Iksan. Pandemi itu terjadi ketika menteri-menteri kita dulu menyangkal, ya. Menyangkal, itu Singapura, itu Malaysia, orang Indonesia makan nasi kucing, don't worry. Orang Indonesia minum pon-pon, pasti sembuh. Terlambat ditangani, setelah itu kita potong-potong, nggak punya masker, nggak punya APD dan sebagainya, ya. Nah, itu pertama, brittleness. Yang kedua adalah anxiety. Hari ini studinya Jonathan Haidt, bukunya Anxious Generation, plesetan orang Indonesia generasi cemas, ya. Anxious Generation, anak perempuan saudara-saudara mesti jaga baik-baik. Tingkat niat bunuh dirinya sudah 191% meningkat dalam satu dekade. Anak laki-laki 103%, ya. Jadi banyak orang yang cemas hari ini, mental health problem itu meningkat besar. Saya tanggal 11 diminta bicara di depan Senat Akademi UI, ya, dengan para guru besar dan mahasiswa untuk bicarakan tentang apa yang harus dilakukan terhadap mahasiswa baru, ya, karena kunjungan konseling semakin meningkat. Tetapi ternyata juga merembet ke saudara-saudara, karena saudara-saudara sekarang sudah mulai mengalami sulit tidur, ya. Generasi ini karena berselancar terus di era AI dan di era sosial media, banyak orang sekarang kesulitan tidur. Penjualan obat yang paling laku hari ini adalah obat untuk membantu saudara-saudara tertidur. Saya diberitahu oleh beberapa orang dokter, banyak sekarang pasien yang datang minta ditidurkan, ya, menggunakan obat bius yang dipakai Michael Jackson. Kalau saudara mau coba itu enak sekali, ya, tapi harus dibangunkan. Kalau saudara tidak dibangunkan akan tidur terus selamanya. Anxiety,
anxiety itu sebut sebagai delusion of control, orang tidak bisa kontrol. Ya. Lalu kemudian yang ketiga N, non-linearity, tadi sudah saya sebutkan. Ya, the illusion of predictability, kita tidak bisa memprediksi seperti di masa lalu. Dan I adalah incomprehensible, kita tidak lengkap ilmu kita. Masing-masing orang itu berada dalam silo dan pengetahuan yang masing-masing. Jadi kalau saudara berpendapat, ingat belum tentu kita betul karena kita hanya menguasai sebagian informasi. Sama lah kalau saudara terima iklan kemarin tuh ada seakan-akan dari Detik kirimin, ya saya lagi ditangkap polisi, tangan saya lagi diborgol, muka saya berdarah-darah, gitu ya. Ya, terus kemudian pada kirim ke saya, oh baik-baik aja ya, baik, kenapa? Katanya ditangkap siapa? Saya bilang, ya. Begitu saya lihat AI, ya. Ternyata bukan cuma saya lihat Panji Pragiwaksono juga ada itunya. Sri Mulyani juga ada dibikin begitu. Kan manusia sekarang kesulitan membedakan mana yang real, mana yang fake, gitu kan? Nah, hari ini kita incomprehensible, jangan cepat-cepat memutuskan. Tetap harus interconnected, lihat, dengarkan pendapat tertentu, baru make decision, walaupun kita harus cepat. Ya. Jadi incomprehensible, delusion of knowledge. Ya. Jadi tidak seperti di masa-masa lalu. Kalau saudara punya brand besar, pasti saudara strong. Ya. Kalau saudara punya ahli statistik yang bagus, pasti saudara bisa punya prediksi, bisa bikin strategic plan, saudara bisa hire big consultant ke tempat saudara, ya, saudara bisa prediksi, saudara punya